Hi vlog, welcome to my guys. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kabar terbaru terkait pencalonan Kasat Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa yang dipilih langsung sebagai calon tunggal untuk menduduki posisi Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Hadi Cahyanto yang akan purna tugas dalam beberapa waktu mendatang. Berbicara mengenai posisi-posisi strategis di kalangan TNI ini, tentu kita tidak akan lupa dengan beberapa nama ini yang telah mengorbankan separuh hidup mereka di dalam karir dunia militer secara totalitas. Berdiri teguh dengan prinsip Sabta Marga serta menjunjung tinggi profesionalisme prajurit. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 5 perwira tinggi berpangkat Jenderal TNI yang tidak pernah menduduki posisi kasat hingga mereka memasuki masa pensiun. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak dalam cuplikan video berikut ini. 1. Jenderal TNI Purnawirawan Sumitro. Sumitro adalah salah satu perwira TNI Angkatan Darat yang ikut dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Memulai karir militernya bersama Tentara Pembela Tanah Air Peta, buatan Jepang Kyodo Bowi Gyugun, pada 1943. Sumitro pernah menduduki sejumlah posisi penting. Saat berpangkat Brigjen TNI, Sumitro pernah memegang Komando Teritorial dengan jabatan sebagai Panglima Komando Daerah Militer Mulawarman periode 1964 sampai 1965. Setelah itu, Sumitro menduduki posisi sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib, merangkap sebagai Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI periode 1971 hingga 1974 dengan pangkat Jenderal TNI. Ternyata, jabatan Wakil Panglima ABRI adalah posisi terakhir yang diduduki Sumitro hingga pensiun pada 1976 dengan pangkat Jenderal. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Fahrul Razi terpilih menjadi Menteri Agama Republik Indonesia, RI, pada Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019. Jauh sebelum didapuk menjadi menteri, Fahrul merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) pada 1970. Fahrul pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer pada 1996 hingga 1997. Setelah itu, Fahrul sempat didapuk menjadi Kepala Staf Umum Kasum ABRI periode 1998 sampai 1999. Hingga puncaknya, menjadi Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000. Ternyata, posisi Wakil Panglima TNI adalah yang terakhir bagi pria kelahiran Banda Aceh, tanggal 26 Juli tahun 1947 ini. Sebab pada 2000, Fahrul pensiun dengan pangkat terakhir Jenderal TNI. 3. Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Agung Gumelar. Agung dikenal sebagai salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki banyak pengalaman tempur. Agung yang merupakan anggota pasukan elit Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat, pernah ikut serta dalam perlawanan terhadap pasukan rakyat Kalimantan Utara Paraku, atau yang juga dikenal sebagai Pasukan Gerilyawan Rakyat Sarawak PGRS. Selain itu, Agung juga pernah terjun langsung dalam Operasi Seroja di Timor Timur sejak 1975. Dengan kemampuannya di medan perang, Agung sempat didapuk menjadi Komandan Jenderal Danjen Kopassus ke-13. Periode Juli tahun 1993 hingga Agustus tahun 1994 dengan pangkat Brigadir Jenderal Brigjen TNI. Setelah itu pada 1996 hingga 1998, Agung dipercaya memegang Komando Teritorial menjadi Pangdam Wirabuana dengan pangkat Bintang 2. Atau Mayor Jenderal Maijen TNI. Sebelum pensiun, pangkat Agung naik satu tingkat menjadi Letjen TNI dan menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Agung diberikan kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI Kehormatan (HOR) setelah menduduki sejumlah posisi menteri pada Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur. 4. Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Seperti halnya Agung,
Luhut juga dikenal sebagai LBP, merupakan prajurit tempur TNI Angkatan Darat. Pria kelahiran Toba Samosir, Sumatera Utara. Langsung menorehkan tinta emas saat meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1970 dan menyabet penghargaan Adi Makayasa. Sebagian besar karir militer Luhut dihabiskan bersama Kopassus. Karir Luhut dimulai saat menjadi komandan peleton, Danton, para komando pasukan Sandi Yuda Kopasanda, yang merupakan cikal bakal Kopassus, pada 1971. Bersama Kopassus, posisi terakhir Luhut adalah sebagai Komandan Pusat Pendudukan Pasukan Khusus dan Pusdikpasus Grup 3 Sandi Yuda pada 1993. Setelah itu, Luhut ditunjuk sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri dan Pusenif TNI Angkatan Darat periode 1996 hingga 1997. Luhut pensiun dengan pangkat Letjen TNI setelah menduduki posisi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Dangkodiklat pada 1998. Pada 1999, pangkat Luhut dinaikkan menjadi Jenderal TNI Kehormatan. Setelah ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menperindah TRI pada Kabinet Persatuan Nasional pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. 5. Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Nama terakhir mungkin yang paling dikenal. Ya, beliau adalah Presiden Republik Indonesia ke-6. Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang lebih dikenal dengan SBY. Seperti halnya Luhut, SBY juga adalah seorang perwira peraih penghargaan Adi Makayasa. Setelah meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973. Dikenal sebagai prajurit cerdas, SBY juga memiliki pengalaman tempur dalam Operasi Seroja di Timor Timur periode tahun 1979 sampai tahun 1980 dan tahun 1986 sampai tahun 1988. SBY tercatat pernah menduduki posisi sebagai Pangdam II Sriwijaya mulai 1996 hingga 1997, dengan pangkat Maijen TNI. Setelah itu, SBY juga sempat menjabat sebagai Kepala Staf Teritorial ABRI mulai 1998 hingga 1999 dengan pangkat Letjen TNI. Pangkat SBY kemudian dinaikkan menjadi Jenderal TNI setelah menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Indonesia di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2000 hingga 2001. Demikianlah pembahasan beberapa fakta terkait mengenai beberapa jenderal TNI yang tidak pernah menduduki posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Mari kita sama-sama mendoakan mereka beserta jajarannya baik yang masih aktif atau tidak aktif di dunia militer agar selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video-video fakta lainnya. Wassalam.